Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini agak sedikit beda karena aku nggak mau bikin tutorial makeup dan aku juga nggak pengen zumba-zumbaan dulu kali ini. Tapi aku mau cerita pengalaman aku pribadi operasi amandel. Tapi sebelum aku ceritain operasinya, aku mau ceritain dulu kisah hidupku bersama penyakit amandel ini. Jadi sebenarnya aku punya penyakit amandel itu udah dari kecil banget, dari TK. Jadi mama bilang katanya dulu waktu TK tuh aku selalu jajan ciki. Kalau aku minta ciki terus mama nggak ngebolehin, aku pasti nangis kayak orang kecanduan gitu. Bahkan waktu warungnya tutup pun aku nangis-nangis minta suruh buka warungnya biar aku bisa jajan ciki. Ciki yang aku makan waktu dulu itu namanya Ciki Dora. Mungkin kalian inget atau kalian tahu. Aku sih jujur Ciki Doranya itu aku nggak tahu kayak gimana. Tapi kalau untuk jajan ciki emang aku inget setiap ke warung tuh ngambilnya ciki gitu. Waktu aku TK, Ciki Dora itu benar-benar lagi ngehits banget. Dan dia itu ada hadiahnya, entah penghapus atau apa, aku lupa, atau gantungan kunci. Tapi intinya itu ada hadiahnya, jadi aku kumpulin, aku sampai ada bertoples-toples karena saking seringnya beli ciki itu. Nah, karena sering banget makan ciki setiap hari itu bisa sampai 3 sampai 5 kali sehari. Sampai akhirnya aku sakit, suara serak, batuk, pilek, pusing, badan panas, greges, terus juga nelen pun sakit. Dah, semua itu jadi satu. Ya udah, akhirnya pergi ke bidan, namanya Bidan Risma dekat rumahku. Dan dia bilang ini radang tenggorokan gitu, amandelnya membengkak. Jadi nggak boleh minum es dulu, nggak boleh makan ciki-ciki dulu, makan makanan yang berminyak. Dan selama aku minum obat pun aku nggak pernah lagi makan ciki, minum es, itu nggak pernah. Tapi setelah aku sembuh, aku balik lagi makan ciki, kadang-kadang minum es gitu ya. Jadi emang nggak bisa nahan orangnya. Nah, waktu kelas 2 MI aku sakit lagi. Karena kan itu udah beberapa kali sakit ya. Jadi bidannya itu bilang kalau mau sembuh total harus dioperasi. Tapi kalau emang nggak mau operasi boleh mantang, nggak boleh makannya sembarangan, minum es, terus juga makan gorengan itu nggak boleh banget. Jadi harus benar-benar dipantang. Tapi bidannya bilang kalau mau operasi nanti aja nunggu kelas 5 atau kelas 6 karena kalau kelas 2 itu masih terlalu kecil untuk operasi gitu ya. Itu dulu waktu aku masih kecil, tapi sekarang sih aku lihat banyak banget anak-anak kecil SD yang udah bisa operasi amandel. Pas denger bidan ngomong kayak gitu harus operasi, aku benar-benar ketakutan banget. Aku nggak mau operasi karena yang di pikiran aku tuh operasi parah banget gitu ya. Aku takut nanti gimana. Akhirnya aku berusaha untuk nggak minum es, nggak makan ciki, tapi itu bertahan hanya beberapa minggu doang gitu ya. Kalau udah kesonoannya mah emang udah sering banget makan ciki lagi, minum es. Sampai banyak banget yang nyaranin aku kayak minum Sprite gitu kan, tapi jangan yang dingin, itu udah aku cobain. Terus juga minum air rebusan ini udah aku cobain. Terus katanya ada juga yang bilang minum air dingin itu boleh, tapi nggak boleh yang berwarna dan nggak boleh yang manis gitu ya. Itu aku turutin banget, semuanya udah aku turutin. Tapi emang ya dari dirinya aku juga nggak bisa mantang gitu ya, nggak bisa nahan. Aku tuh kalau udah sembuh nggak inget sakit, aku makan terus sampai akhirnya aku sakit lagi, minum obat lagi, terus makan sembarangan lagi, terus berobat lagi gitu-gitu terus sampai aku lulus aliyah. Jadi setiap setahun sekali itu aku pasti izin sakit, dan kalau sakit itu pasti gara-gara amandel, bukan gara-gara yang lain, itu pasti. Jadi kalau udah kambuh nih, udah keseringan makan gorengan, makan ciki, minum es, itu pasti badan panas.
batuk, pilek, pusing, terus juga badan ngerasa greges gitu ya. Terus suara serak itu kalau udah gitu pasti udah ke bidannya itu udah ngerti bahwa ini tuh amandel gitu ya. Selama aku sakit dari kecil sampai lulus sekolah itu aku nggak pernah ganti-ganti bidan karena bidannya itu deket dari rumah aku dan aku cocok berobat di dia gitu kan. Nah sampai waktu itu kelas 1 aliyah atau kelas 10 ya, kelas 10 aku sakit, terus aku berobat ke bidan yang sama, ke bidan Risma. Dikasih obat biasa ya, aku berobat itu jam 8 malam. Terus pulang dari bidan tuh aku langsung minum obat, tidur dan pagi-paginya bibir atas aku tuh bengkak banget. Terus aku bilang kan, ini kenapa kok bengkak? Mungkin pikiran kita yang ada di rumah tuh, oh mungkin digigit semut atau kecoa atau apa gitu kan. Ya udah dibiarin aja, nggak berobat kemana-mana. Sampai akhirnya aku sembuh amandel. Pokoknya tenggorokan aku udah enak, tapi kok bibir kok tetap bengkak. Dan itu sembuhnya lama banget, bisa sampai berbulan-bulan. Jadi bibirnya bengkak, kering terus aku kelopet-kelopetin jadi kayak koreng gitu kan. Nah, karena aku amandelnya udah sembuh kan, itu pasti aku sekolah lagi dong seperti biasa. Tapi kan gimana, bibir aku bengkak, hitam, koreng kayak gitu. Terus akhirnya aku pakai masker. Jadi aku buka tuh kalau lagi makan aja. Nah, di tahun berikutnya di kelas 11 aku juga berobat lagi. Terus bengkak lagi, aku masih belum mikir apa-apa, mungkin ini panas dalam atau gimana gitu ya. Aku lanjut minum obat terus sampai habis. Terus sampai akhirnya kelas 12 aku sakit lagi, berobat lagi dan bengkak lagi, temen-temen. Bengkaknya udah aku mikir, wah ada yang gak beres nih gitu kan. Akhirnya aku WA guru aku, guru IPA, Bu Fitri. Aku WA Bu Fitri, aku bilang, Bu, kok saya gini ya gitu, saya harus kemana, apa saya harus ke dokter kulit, aku bilang kayak gitu kan. Terus Bu Fitri bilang, jangan ke dokter kulit dulu, kamu coba ke dokter umum, kalau firasat saya sih kamu itu alergi obat gitu kan. Terus aku bingung kan, dari awal aku sakit sampai sekarang aku tuh nggak pernah ganti dokter gitu kan, dan emang di situ terus. Terus Bu Fitri bilang, iya memang dulu kamu gak alergi, tapi bisa aja kamu alergi gitu. Jadi saya harus ke dokter umum dulu ya, aku bilang gitu kan. Iya, yaudah akhirnya aku dokter umum dulu di dokter umum Kimia Farma arah Dermaga itu, aku berobat ke situ. Terus aku jelasin gini-gini ke dokternya. Terus dokter bilang, udah kamu alergi obat, jangan diterusin obatnya karena nanti bakalan lebih parah. Terus aku langsung mikir kan, pantesan aja di tahun 2 tahun sebelumnya itu bibir aku nggak ada tanda-tanda sembuh, padahal amandel aku udah sembuh gitu kan. Jadi karena aku makan terus obatnya sampai habis, jadi bibir ini tuh nggak pernah sembuh, makin gede dan makin kering, makin koreng gitu. Jadi aku mikir kayak, ya Allah kok bego banget gitu, kenapa nggak dari kemarin aja berobat gitu kan. Karena yang kita pikirin itu mungkin itu panas dalam gitu kan, itu panas dalam atau mungkin digigit semut. Karena aku penakutan banget orangnya, nggak berani operasi, jadi aku nggak mau operasi. Aku memutuskan untuk nggak mau ada operasi karena setiap aku kambuh, aku berobat, minum obat, dan itu selalu sembuh, nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Walaupun emang ya tersiksa gitu ya, sakit, nelan sakit, pokoknya nggak enak lah gitu. Sampai akhirnya tanggal 21 September 2019 amandel aku sakit, dan disitu aku berusaha untuk minumnya air hangat, nggak pernah makan yang berminyak, nggak pernah minum es juga. Itu amandel aku sakit dan aku tahu itu bengkak gitu ya. Terus udah aku jalanin selama 3 hari, nggak minum es, nggak makan ciki, nggak makan yang berminyak, dan itu berhasil. Aku udah nggak ngerasain sakit lagi di tenggorokan aku. Tapi aku ngerasain tuh amandel aku tuh gede,
dan aku ngomong tuh suaranya udah beda. Dan setiap tidur pun aku ngoroknya tuh bukan karena aku kecapean, karena amandel udah gede gitu loh, jadi udah dempet. Nanti aku akan taruh fotonya, itu bener-bener bengkak. Jadi aku tuh ngomong kayak nggak jelas gitu loh, kayak orang lagi makan permen sambil ngomong. Itu yang aku rasain gitu. Nah, aku itu kan tipe anak yang selalu cerita gitu ya, kalau aku lagi kenapa-napa pasti cerita. Dan amandel aku sakit pun aku cerita. Ya udahlah, dibilangin jangan minum es dulu, jangan mancing dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya sembuh kan, aku tahu nih ini amandel aku tuh udah gedenya itu gede banget. Aku nggak pernah segede itu, dan nggak pernah semerah itu, walaupun emang nggak ada nanahnya, tapi itu udah gede banget gitu loh. Jadi aku tuh udah kayak punya feeling gitu loh, karena ini aku udah ngerasain sakit sama sekali, tapi kok nggak kempes-kempes gitu kan. Terus aku nggak bilang lah ke siapa-siapa, aku masih kayak nungguin, aku takut nanti disuruh operasi gitu kan. Tapi lama kelamaan kok aku nggak nyaman gitu, aku nggak nyaman hidup kayak gini, ngomong juga nggak jelas, makan juga emang sama sekali nggak sakit, walaupun udah dempet kayak gitu, tapi aku nggak ngerasain sakit sama sekali gitu, cuman terganggu aja tidurnya, ngorok, terus juga ngomong kayak orang lagi makan permen, cuma kayak gitu aja. Dan lama kelamaan aku nggak nyaman, akhirnya aku bilang ke mama, aku beraniin, aku kasih lihat kan kayak gimana mandel aku. Terus mama bilang katanya kalau kayak gitu udah harus siap dioperasi. Aku mikir kan, ya udahlah, kalau emang udah waktunya ya aku berani-beraniin.